Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Akbar dengan NIM 2023-11206. Saya dari kelas Teknik Elektro A, Praktikum Microcontroller dari kelompok A1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu tugas akhir modul 2, yang dimana pada source code pertama, yaitu pada bagian awal program di mana library atau dht.h atau include diimpor untuk memungkinkan Arduino membaca data dari sensor DHT11. Kemudian dilakukan mendeklarasikan pin yang digunakan oleh masing-masing komponen, seperti pin analog 0 untuk sensor gas MQ5, lalu ada pin 3 dan 4 yaitu untuk pin trigger dan echo dari sensor ultrasonik, serta pin 8 untuk buzzer. Nah, sedangkan pin 11, 12, dan 13 itu digunakan sebagai output untuk LED merah, hijau, dan biru yang saya gunakan. Dimana pada pin 2 itu digunakan untuk mengkoneksi data sensor DHT11 yang diinisialisasi menggunakan perintah DHT, DHT pin, DHT type agar dapat berfungsi dengan benar, di mana saya mendefinisikan DHT type yang saya gunakan yaitu DHT11. Nah, selanjutnya pada fungsi file setup, di mana pada fungsi setup komunikasi serial diaktifkan, di mana menggunakan serial begin 9600 untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor di serial monitor. Nah, semua pinnya itu dikonfigurasi sesuai perannya, baik sebagai inputan maupun output. Dan sensor DHT11 diinisialisasi dengan perintah DHT.begin. Nah, setelah itu sistem itu akan menampilkan sistem monitoring aktif sebagai tanda bahwa alat telah siap beroperasi. Nah, selanjutnya pada fungsi void loop, di mana program itu akan terus-menerus membaca data dari ketiga sensor, yaitu yang pertama itu untuk mode 1 untuk sensor gas MQ5, di mana data analog dibaca menggunakan analog read MQ5, kemudian akan dikonversi menjadi tegangan dan diubah ke nilai konsentrasi gas dalam satuan ppm, yaitu menggunakan fungsi map, dan dimana di sini sesuai tugas yang diberikan, dimana jika nilai gasnya itu melebihi 5000 ppm, nah sistem itu akan menganggap kondisi tersebut berbahaya sehingga LED biru itu akan menyala dan pesan peringatan itu akan tampil di serial monitor. Nah, serial pesan peringatannya itu yang tampil itu terdapat gas berbahaya, dan saya di sini menggunakan kondisi if else. Dan setelah itu lanjut pada pembacaan suhu dan kelembapan dilakukan dengan fungsi dht.read temperature dan dht.read humidity, di mana jika suhu terdeteksi melebihi 30 derajat Celcius maka buzzer akan menyala, di mana yang saya atur yaitu di 200 Hz. Nah, dan LED merah itu akan aktif sebagai penanda adanya suhu tinggi. Nah, sebaliknya jika suhu berada pada kondisi normal, buzzer akan berhenti berbunyi dan LED merah akan padam. Ini pada mode kedua, yaitu di DHT11. Selanjutnya, pada mode ketiga yaitu di ultrasonic. Nah, di mana sensor ultrasonic itu digunakan untuk mendeteksi jarak objeknya di depannya. Nah, proses itu dimulai dengan mengirim pulsa melalui pin trigger selama 10 mikrosecond atau mikrodetik. Nah, lalu menunggu pantulan sinyal di pin echo-nya, di mana durasi waktu pantulan itu diukur menggunakan fungsi pulse in atau pulsa masuk. Kemudian akan dikonversi yaitu menjadi jarak dalam satuan cm dengan rumus duration bagi 2 kali 0,0343. Nah, di sini saya atur yaitu kurang dari 5 cm. Jika jarak yang terbaca kurang dari 5 cm, maka LED hijau itu akan menyala dan sistem menampilkan pesan bahwa terdapat objek terdeteksi. Jika tidak ada objek, LED akan tetap mati. Nah, setiap pembacaan sensor diakhiri dengan garis pemisah dan jeda 1 detik, di mana menggunakan delay 1000 atau 1 detik agar tampilan di serial monitor mudah dibaca, sehingga keseluruhan sistem ini akan bekerja secara simultan untuk memantau kondisi lingkungan. Dan sensor MQ5 itu mendeteksi gas berbahaya, sensor DHT11 memantau suhu dan kelembapan, sedangkan sensor ultrasonic memeriksa keberadaan objek di sekitarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaiannya beserta alat yang saya gunakan, di mana pemasangan dimulai dengan sensor MQ5. Nah, berfungsi untuk mendeteksi gas, di mana kaki A0 pada sensor MQ5 itu dihubungkan ke pin analog A0 pada Arduino, di mana pada Arduino untuk membaca sinyal analog berupa tegangan yang menunjukkan kadar gas, dan juga kaki VC itu dihubungkan ke pin 5 volt, di mana saya hubungkan di
breadboard, sedangkan ground itu juga ke ground pada breadboard atau di min pada breadboard. Selanjutnya ada sensor DHT11 di mana untuk membaca suhu dan kelembapan udara, di mana sensor ini memiliki 3 pin di mana terdapat plus output dan juga minus, di mana atau VCC, di mana pada VCC atau data dan ground itu pin data dihubungkan ke pin digital 2. Lalu pada Arduino yang sudah dideklarasikan dalam program yaitu sebagai define DHT pin 2. Nah, selanjutnya sama seperti sensor MG5, di mana pin VCC itu dihubungkan ke plus dari breadboard dan juga ground dari breadboard. Lalu untuk sensor ultrasonic atau yang saya gunakan yaitu HC SR04 terdapat 4 pin, yaitu ada VCC, trigger, echo, dan juga ground, di mana pin VCC itu terhubung ke 5 volt pada breadboard dan juga ground pada breadboard, di mana sementara itu pin trigger itu dihubungkan ke pin digital 3, di mana dan juga pin echo itu ke pin digital 4 sesuai deklarasi program yang sudah saya gunakan. Nah, lalu sensor ini itu akan mengirim gelombang ultrasonik melalui pin trigger dan menerima pantulan dari objek melalui pin echo. Lalu Arduino itu akan menghitung jaraknya berdasarkan waktu pantulan tersebut. Kemudian saya menggunakan buzzer pasif atau buzzer modul pasif, di mana berfungsi sebagai alarm peringatan ketika suhu terdeteksi melebihi ambang batas, yaitu saya atur di lebih dari 30 derajat Celcius. Nah, di mana di sini terdapat 3 pin, yaitu ada VCC, di mana VCC saya hubungkan ke 5 volt pada Arduino. Lalu ada ground juga saya hubungkan ke pin ground pada Arduino, dan untuk input output saya hubungkan ke pin digital yaitu di 8. Nah, selanjutnya ada 3 LED indikator, di mana untuk memberikan sinyal visual sesuai kondisi yang terdeteksi. Nah, LED merah dihubungkan ke pin digital 11 dan berfungsi sebagai indikator jika suhunya tinggi. Lalu LED hijau terhubung ke pin 12, di mana sebagai indikator yaitu objek terdeteksi oleh sensor ultrasoniknya. Lalu LED biru itu dihubungkan ke pin 13 dan berfungsi menandakan keberadaan gasnya itu berbahaya yang terdeteksi oleh sensor MG5, di mana setiap LED itu diberi resistor pembatas arus yaitu sekitar 220 ohm untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih dan juga membatasi arus berlebih. Nah, semua sambungan ground dari sensor dan LED dihubungkan ke jalur ground yang sama di papan Arduino-nya. Dan juga saya menghubungkan di mana pada katatannya itu di ground pada breadboard dan juga VCC-nya atau anodanya itu ke breadboard. Nah, dan juga saya tentunya memakai Arduino Uno, di mana digunakan untuk kontrolernya atau pusat utamanya untuk menjalankan rangkaian ini, lalu menggunakan breadboard untuk memasang komponen ini. Dan juga saya menggunakan kabel male to male dan juga male to female untuk menghubungkan antar komponen ke Arduino ataupun ke breadboard, dan juga menggunakan kabel Arduino di mana untuk memasukkan program yaitu dari komputer ke controller Arduino. Baik, selanjutnya pada cara kerja rangkaiannya setelah sistem dinyalakan. Ya, yang pertama pada mode 1, di mana pada sensor MG5 yaitu digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas mudah terbakar di udara seperti LPG, metana, atau hidrogen. Nah, sensor ini itu akan menghasilkan sinyal analog yang nilainya berubah-ubah tergantung konsentrasi gas di sekitarnya. Nah, Arduino itu akan membaca sinyal tersebut melalui pin analog A0 lalu mengubahnya menjadi nilai ppm. Nah, jika hasil pembacaan melebihi ambang batas 5000 ppm yang sudah ditentukan, maka Arduino itu akan menyalakan LED biru. Dan sebagai tanda bahayanya, pada sel monitor itu akan tertulis yaitu terdapat gas berbahaya, dan saya akan mencobanya dari gas korek api. Dan dapat dilihat, maka jika melebihi 5000 maka LED biru akan menyala, dan di sini akan tampil yaitu terdapat gas berbahaya. Baik, selanjutnya pada mode kedua, di mana menggunakan sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan udara di sekitar alat. Nah, nanti sensor ini itu akan mengirimkan data digital ke Arduino melalui pin 2. Nah, Arduino itu akan memproses hasil pembacaan tersebut, dan jika suhu udara terdeteksi melebihi 30 derajat Celcius atau sesuai batas yang sudah ditetapkan, maka Arduino itu akan menyalakan LED merah serta akan mengaktifkan modul buzzer pasif yang saya gunakan dengan menggunakan fungsi tone. Nah, buzzer itu akan berbunyi sebagai tanda peringatan bahwa suhu lingkungan itu terlalu panas atau
akan suhu panas itu akan terdeteksi. Nah, jika suhu kembali normal, maka LED merah itu akan mati dan buzzer itu akan terhenti berbunyi. Nah, nilai suhu dan kelembabannya itu akan tampil di serial monitor agar pengguna bisa memantau kondisi lingkungan secara langsung. Dan dapat dilihat di sini, dengan suhu yaitu lebih dari 30 derajat dan akan suhu panasnya itu akan terdeteksi. Baik, selanjutnya pada mode ketiga, di mana dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi keberadaan objek di depan alat, nah atau keberadaan jaraknya juga. Baik, kemudian pada mode ketiga dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi keberadaan dan juga keberadaan jarak, di mana sensor ini itu akan bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin trigger. Baik, kemudian pada mode ketiga yaitu dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi keberadaan objek di depan alatnya atau keberadaan seberapa jaraknya. Nah, sensor ini itu bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin trigger, kemudian menerima pantulan gelombang tersebut melalui pin echo. Nah, Arduino itu akan menghitung waktu tempuh gelombang pantulan tersebut untuk menentukan jarak objek di depannya, yaitu menggunakan rumus dari program yaitu duration bagi 2 dikali 0,634. Nah, dimana jika jarak yang terdeteksi kurang dari 5 cm, maka Arduino itu akan menyalakan LED hijau dan akan menampilkan pesan terdapat objek terdeteksi. Nah, dapat dilihat jika kurang dari 5 cm maka LED hijau akan menyala. Dan di sini juga terdapat tulisannya itu terdapat ada objek terdeteksi di serial monitornya. Baik, mungkin segitu saja cara kerja dari rangkaian saya, yaitu tentang sistem monitoring gas, suhu, dan objek atau jarak menggunakan sensor MP5 DHT11 dan ultrasonik HCSR04 berbasis Arduino Uno. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Saya Muhammad Fakih Akbar dengan NIM 2023 11206. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.